Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam media pembelajaran Matku, Matematika Saku. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penerapan aljabar. Oke, langsung saja kita mulai. Untuk permasalahan yang pertama, umur ibu 6 kali umur anaknya. Kemudian selisih umur mereka adalah 25 tahun. Yang ditanyakan adalah berapakah umur ibu dan anak tersebut. Untuk menyelesaikan permasalahan ini kita bisa menggunakan aljabar. Kita misalkan yaitu umur ibu sebagai I, kemudian umur anak ini sebagai A. Nah, tadi diketahui kalau umur ibu itu 6 kali umur anaknya kan, berarti I itu sama dengan 6A. 6 dikalikan umur anaknya yaitu A, 6 kali A. Kemudian diketahui juga selisih umur keduanya atau umur mereka yaitu 25 tahun, berarti umur ibu dikurangi umur anaknya yaitu hasilnya adalah 25 tahun. Sehingga pada bentuk aljabar kita tulis sebagai berikut. I dikurangi A sama dengan 25. Nah, kita tahu di sini I itu sama dengan 6A, berarti I yang di sini kita gantikan dengan A. Berarti menjadi 6A dikurangi A sama dengan 25. 6A dikurangi A kita peroleh yaitu 5A. Sekarang 5A itu sama dengan 25. A itu berapa? 5 dikali berapa? Hasilnya itu 25. Nah, yaitu 5 dikali 5. Berarti di sini A nilainya adalah 5. Sekarang kita tahu yaitu umur anaknya adalah 5 tahun. Sekarang umur ibunya berapa? Karena umur ibu yaitu 6A, berarti 6 dikalikan 5. Sehingga kita peroleh I-nya nilainya adalah 30. Sekarang sudah kita peroleh yaitu umur ibu adalah 30 tahun dan umur anaknya adalah 5 tahun. Sekarang kita cek. Apakah selisih keduanya 25 tahun? Ya, 30 kurangi 5 kan 25. Kemudian apakah umur ibu itu 6 kali dari umur anaknya? Ya, 6 dikali 5 hasilnya 30. Berarti sudah ketemu. Sekarang kita lanjut ke permasalahan yang kedua. Dua bilangan itu jika dijumlahkan hasilnya adalah 30. Jika dikalikan itu nilainya adalah 200. Sekarang pertanyaannya adalah nyatakan kalimat di atas dalam bentuk aljabar, itu yang pertama. Yang kedua, tentukan kedua bilangan yang dimaksud. Kita selesaikan yang pertama dulu. Nah, misalkan bilangan yang pertama kita simbolkan sebagai A, bilangan kedua kita misalkan sebagai B. Maka karena diketahui jumlah keduanya 30, kita tulis A ditambah B sama dengan 30. Kemudian tadi kedua bilangan jika dikalikan hasilnya adalah 200. Berarti A dikalikan B hasilnya 200. A kali B ini pada aljabar biasanya cukup ditulis AB sama dengan 200. Ini artinya A kali B sama dengan 200. Sekarang untuk menyelesaikan permasalahan ini bagaimana? Untuk lebih mudah kita buat tabel. Sekarang kita pilih dua bilangan yaitu A dan B, jika dikalikan itu 200. Nah, ini berarti kita seperti mencari faktor dari 200, yaitu jika bilangannya untuk yang A itu 1, berarti B-nya 200. Karena 1 kali 200 hasilnya 200. Kemudian bilangan berapa lagi yang jika dikalikan 200? Yaitu 2 kali 100. Kemudian ada lagi? Ya, ada, yaitu 4 dikalikan 50. Berarti untuk yang lain langkahnya sama, yaitu 5 dikali 40 hasilnya 200. Kemudian 10 kali 20 sama dengan 200. Apakah cuma ini saja bilangannya? Tidak. Kalian harus ingat ada bilangan yang negatifnya. A dan B itu bisa bernilai negatif, yaitu negatif 1 dikali negatif 200 hasilnya adalah 200, ya kan? Negatif kali negatif hasilnya adalah positif. Berarti untuk yang lain yaitu negatif 2 kali negatif 100, negatif 4 dan negatif 50 dan seterusnya. Sekarang kita sudah punya
10 pasang bilangan, yaitu 1 dan 200, 2 dan 100 dan seterusnya. Itu jika dikalikan yaitu 200, sudah memenuhi syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua tadi adalah A ditambah B, yaitu kedua bilangan jika dijumlahkan yaitu 30. Sekarang kita cek untuk yang baris pertama, yaitu 1 tambah 200 hasilnya adalah 201. Oh bukan, yang dicari nilainya adalah 30. Berarti 2 tambah 100, 102. 4 tambah 50, 54. 5 tambah 40 yaitu 45, dan seterusnya. Kalian bisa cari dari tabel ini. Yang A ditambah B itu hasilnya 30 dan A dikalikan B itu hasilnya 200 adalah baris yang ini. Maka nilai yang dimaksud atau bilangan yang dimaksud itu adalah 10 dan 20. Kedua bilangan jika dijumlah adalah 30, 10 tambah 20, 30. Kedua bilangan jika dikali hasilnya 200, yaitu 10 kali 20 hasilnya 200. Berarti sudah ketemu. Kita lanjut ke permasalahan yang ketiga. Agus membeli 2 karung gandum untuk kebutuhan hajatan di rumahnya. Karena dirasa masih kurang, Agus membeli lagi 15 kg. Pertanyaannya atau tugasnya, nyatakan bentuk aljabar dari gandum yang dibeli Agus. Untuk menyelesaikan ini lebih gampang karena kita cuma diminta untuk menyatakannya dalam bentuk aljabar. Kita misalkan 1 karung gandum itu sebagai X. Berarti jika Agus tadi membeli 2 karung gandum, berarti kita tulis 2X. Kemudian karena masih kurang, membeli lagi 15 kg. Nah, karena di sini gandumnya itu satuannya yang sebenarnya adalah dalam kilogram, berarti ini cukup ditambah 15. Ini sudah menyatakan 2X ditambah 15, ini artinya sudah 2 karung gandum ditambah 15 kg gandum. Sudah selesai. Kita lanjut ke permasalahan nomor 4. Harga 5 kg salak dan 10 kg apel adalah Rp225.000. Jika harga 1 kg apel sama dengan harga 4 kali harga salak, ditanyakan tentukan harga buah salak dan apel untuk setiap kilogramnya. Ditanyakan berapa harga 1 kg salak dan berapa harga 1 kg apel. Sekarang kita misalkan dulu. Harga 1 kg salak ini kita misalkan sebagai S. Harga 1 kg apel ini kita misalkan sebagai A. Tadi diketahui harga 5 kg salak dan 10 kg apel yaitu Rp225.000. Sehingga dalam aljabarnya kita tulis 5S ditambah 10A itu sama dengan 225.000. Tadi juga diketahui yaitu harga 1 kg apel yaitu sama dengan 4 kg salak. Berarti A ini sama dengan 4S. Karena A itu sama dengan 4S, A yang di sini kita ganti dengan 4S. Ini kan 10A, artinya 10 kali A. Berarti kalau A-nya itu kita ganti dengan S, berarti menjadi 10 dikalikan 4S. 10 kali 4S ini adalah 40S. 5S ditambah 40S, ini hasilnya adalah 45S. 45S itu sama dengan 225.000. Untuk menentukan S, karena koefisien dari S adalah 45, maka kita bagi 45. Yang kanan juga kita bagi 45. Nah, langkah-langkah seperti ini akan kita pelajari di materi persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel untuk materi selanjutnya. Sekarang ini kita gunakan dulu. 45S dibagi 45 hasilnya adalah S. 225.000 dibagi 45 hasilnya adalah 5.000. Berarti harga 1 kg salak adalah 5.000. Sekarang karena harga 1 kg apel A itu sama dengan 4S, berarti A ini bisa kita cari dengan 4 dikali 5.000 sehingga kita peroleh 20.000. Maka sekarang sudah ketemu. Harga 1 kg salak adalah Rp5.000 dan harga 1 kg apel adalah Rp20.000. Kita lanjut ke soal nomor 5. Rama membeli 3 lusin buku untuk dibagikan kepada anak yatim.
setelah dibagikan, buku yang dimiliki Rama masih bersisa 1 buku. Sekarang nyatakan bentuk aljabar dari buku yang telah dibagikan Rama. Sebelum itu, coba perhatikan ini. Berarti buku yang dibeli Rama tadi adalah 3 lusin. Berarti bukunya sebanyak 3 kali 12 karena 3 lusin. Kita peroleh 36. Karena setelah dibagikan itu masih bersisa 1, berarti yang dibagikan kepada anak yatim berapa? Yaitu 35 buku. 35 ini kita peroleh dari mana? Yaitu 36 dikurangi 1 kan. Sekarang sudah ada gambaran. Karena kita tidak diminta untuk menentukan berapa banyak buku yang dibagikan, tapi kita diminta untuk merubah permasalahan itu ke dalam bentuk aljabar, berarti langkah-langkahnya mirip. Ini sebagai dasar. 35 adalah buku yang dibagikan. 35 kita peroleh dengan 36 dikurangi 1. 36 ini tadi mewakili 3 lusin buku. Nah, sekarang kita acuannya 36 dikurangi 1 ini. Kita misalkan 1 lusin buku itu sebagai X. Berarti kalau 3 lusin buku adalah 3X. Karena kita mau menentukan 35 ini, dari mana? Berarti ini kan 36 dikurangi 1. 36 ini kalau bentuk aljabarnya 3X karena 3 lusin. Berarti buku yang dibagikan adalah 3X dikurangi 1. Ini adalah bentuk aljabarnya. Cukup sekian pembahasan pada kesempatan kali ini, dan silahkan dipelajari kembali untuk materi bentuk aljabar mulai dari yang pertama sampai yang terakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.